Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puja serta syukur marilah kita panjatkan Allahu Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat iman, sehat walafiat sehingga kita masih bisa melaksanakan Zoom pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak dosen Pak Khaironi yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah jadikannya menjadi suatu keberkahan buatnya. Amin amin, amin. Ya rabbal alamin. Ya Allah. Dan yang saya hormati juga para teman seperjuangan yang mudah-mudahan lulus semuanya berbarengan. Amin amin, Amin ya Allah. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu pemaparan kelompok 3 yang dibentengi oleh Mahmuda, Ibu Ustazah Mahmuda, Ustadz Rohmat Wijayanto, Ustadz Adnan, Ustadz Ridwan, dan saya sendiri Ardin Purameresa dan Ustadz Agus Yuhadilah yang insya Allah akan pemaparan pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ridwan. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Ardian. Sudah terlihat di screen? Sudah Pak, sudah. Sudah terlihat. Alhamdulillah. Sudah jelas. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen yaitu Bapak Oni Khaironi yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan segera Allah sehatkan beliau agar bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Kemudian yang sama-sama teman-teman perjuangan, Bapak Ibu yang sama-sama mudah-mudahan tetap sehat, tetap lancar sampai akhir nanti. Amin. Ya baik. Kuat. Untuk mengefisiensikan waktu, izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan yaitu tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Kelompok 3 yaitu terdiri dari ibu yang cantik, satu-satunya di kelompok ini yaitu Ibu Mahmudah, kemudian Bapak Rohmat Wijayanto, Bapak Adnan, dan saya sendiri Bapak Ridwan, kemudian Bapak Ardian Purnamaresa dan Bapak Agus Yuhadilah. Teman-teman, Bapak, sebentar kalau di full screen. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di slide pertama, terlihat ya slide pertama? Terlihat Ustaz. Nah, di sini kita akan membahas dalam materi kita kali ini ada 4 pembelajaran inti, yaitu pengembangan tes hasil belajar, analisis tes hasil belajar, pengolahan nilai hasil belajar, dan pelaksanaan program tindak lanjut. Yang poin pertama, pengembangan tes hasil belajar. Di sini ada contoh tabel spesifikasi, ini saya ambil dari modul dan insya Allah teman-teman semuanya Bapak Ibu telah membacanya. Di sini dalam tabel ini kita diingat kembali, mereview kembali tentang taksonomi Bloom C1 sampai C4. Tapi di sini yang memang sudah kita terapkan yaitu taksonomi Bloom yang versi revisi. C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4, nah mulai C4 ini adalah HOTS, High Order Thinking Skill, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta.
perlu sama-sama kita ketahui bahwa langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar. Yang pertama yaitu pembuatan tabel spesifikasi seperti yang ada di samping ini. Kemudian merumuskan indikator. Nah, indikator di sini ada KD, KD1 ya, intinya bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Kemudian merumuskan soal. Merumuskan soal di sini soalnya mau yang lot, yang versi rendah, Maaf Ustadz, suaranya kecil. Suaranya kecil Ustadz. Iya benar, maaf, kecil suaranya. Belum kedengeran Ustadz. Iya. Kalah sama suara aja. Iya udah Ustadz, udah kedengeran. Sudah terdengar jelas? Sudah Ustadz. Jelas. Lanjut. Ya, baik. Saya ulangi sedikit. Yang pertama pembuatan tabel spesifikasi, ini seperti yang tabel di samping. Kemudian merumuskan indikator. Indikatornya ini ada KD, diibaratkan bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Kemudian merumuskan soal. Nah, soal ini mau kita buat lots yang versi rendah, atau mods middle pertengahan, atau hot yang kemampuan berpikir kritis atau tinggi. Kemudian 4, uji coba soal. Nah, ini penting kita pelajari atau kita pahami bersama. Soalnya apabila kita melihat realita dan pemberitaan beberapa tahun kayaknya, atau tahun kemarin atau tahun sebelumnya, pernah ada di media guru SD atau guru PAI lah intinya membuat soal dengan nama pejabatnya tidak perlu saya sebutkan karena case-nya sudah selesai, pejabat A dan pejabat B. Nah, akhirnya itu terjadi di daerah Jakarta, Provinsi DKI. Akhirnya guru tersebut ya maksudnya dipanggil, kemudian diberi nasihat, bimbingan dan sebagainya. Pentingnya uji coba soal ini, kita bisa ke teman sejawat sesama guru-guru PAI satu sekolah, atau bisa juga kita belajar ke guru bahasa Indonesia. Ini kira-kira bahasa seperti ini pantas atau tidak dan sebagainya. Makanya ketika terjadi case tersebut, akhirnya saya sendiri ketika membuat soal tes ya multiple choice, itu saya menggunakan bahasa-bahasa nama ya tokoh yang umum saja. Misalnya Bapak Mahmud, Ibu Mahmudah, agar tidak terjadi lagi case-case seperti yang pernah diberitakan. Kemudian 5, analisis butir soal. Jadi setiap butir soal itu dianalisa. Ini termasuk mudah, sedang, sulit dan sebagainya. Apabila telah diajukan uji coba, analisis baru apabila terdapat soal-soal yang memang kurang valid atau kurang pas, baru diperbaiki soalnya. Kemudian setelah diperbaiki baru dilaksanakan tesnya. Dan ke-8 yaitu menafsirkan hasil tes. Poin kedua yaitu B, analisis hasil tes belajar. Yang pertama, analisis tingkat kesukaran. Nah, ini tingkat kesukaran bisa beda persepsi. Menurut anak yang rajin, kan kalau kita sering intinya bahasa orang bijak, tidak ada anak pintar yang ada juga anak rajin. Tidak ada anak bodoh yang ada juga anak yang malas. Jadi analisis tingkat kesukaran ini mungkin berbeda persepsi. Ada persepsi anak rajin, oh itu mah mudah. Tapi persepsi anak yang malas, oh itu mah susah. Jadi analisis tingkat kesukaran ini bisa kita ambil sampelnya, dan kita juga bisa bekerja sama dengan rekan sejawat baik di KKG kalau yang SD maupun di MG MP. Kira-kira nih soal seperti ini sedang atau tingkat kesulitannya seperti apa. Kemudian yang kedua, analisis daya pembeda soal. Nah, di sini
soal dibedakan ya. Ini masih terkait dengan poin pertama, analisis tingkat kesukaran. Intinya soal ini dibedakan, mana soal-soal yang lots, mods maupun hots. Kemudian nomor ketiga, analisis pola jawaban soal atau distractor, pengecoh atau pengalih perhatian. Di sini memang cukup penting soal jawaban pengecoh atau pengalih perhatian. Sama kemarin juga kita melaksanakan pretest kalau tidak salah, ada soal yang mengecoh atau jawaban yang mengecoh, maaf, bukan soal yang mengecoh, jawaban yang mengecoh. Misalnya dari kata Roma bisa ada Rome, bisa ada Romi, padahal itu hanya beda A, beda E, atau beda I, tapi itu adalah jawaban yang mengecoh. Kemudian nomor 4, analisis validitas tes. Nah, jadi diuji kevaliditasannya atau diuji kesohihannya. Kalau bahasa kita sohi amla. Nah, ini soal benar atau tidak. Jadi yang namanya tes harus tingkatnya sahih atau benar. Selanjutnya poin ketiga, pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama di sini untuk aspek kognitif. Untuk aspek kognitif di sini tes terbagi dua, tes objektif dengan tes subjektif. Kalau yang namanya objek itu harus valid. Dalam artian itu si siswa tersendiri itu bisa ngecek. Nah, contoh soal tes objektif di sini benar salah, menjodohkan, pilihan ganda atau multiple choice dan sebagainya. Kenapa di sini disebut sebagai soal tes objektif? Karena baik guru maupun siswa sama-sama bisa menguji kevaliditasannya atau kesohihannya. Beda dengan contoh soal subjektif atau esai. Kalau esai walaupun kita buat rambu-rambunya, misalnya jawabannya harus indikatornya A, B, C, D, E, tetapi di sini subjek guru dalam menilai itu beda dengan yang tes objektif. Jadi si siswa kemungkinan tidak bisa menilai atau menguji, Pak itu yang benar jawabannya begini, yang benar jawabannya begitu. Ya karena itu subjek tergantung gurunya. Tapi dalam contoh soal subjektif atau esai ini sebenarnya kalau kita transparan, murid juga bisa menganalisa, oh nih indikatornya yang benar seperti ini dan selanjutnya. Oke, selanjutnya masih di poin ketiga, pengolahan nilai hasil belajar. Yang kedua yaitu pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Nah, di sini ada lembar penilaian diri. Ini kan kita berbicaranya kurikulum 2013. Nah, jadi di sini ada lembar penilaian diri. Di sini contohnya saya tidak menyontek nih, tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu dan sebagainya. Tapi ini kita kolaborasikan dengan hasil observasi atau pengamatan kita baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga, pengolahan hasil penilaian unjuk kerja atau praktek. Nah, di sini kemarin saya sendiri sempat terkecoh ketika mengerjakan soal adalah yang seperti ini. Saya hanya menjumlah, kok jumlahnya tidak ketemu. Ternyata setelah membaca modul itu ada rumusnya. Jadi idealnya berapa dijumlah baru dibagi. Di sini contoh hasil penilaian unjuk kerja atau praktek. Ini praktek wudu, bacaan niat. Dia kriteria penilaiannya sangat kompeten, cukup kompeten, tidak kompeten, dan sebagainya. Oke, lanjut. Poin keempat, pelaksanaan program tindak lanjut. Nah, di sini ada dua. Yang pertama yaitu program remedial
remedial ini diidentikan dengan peserta didik atau siswa yang belum mencapai KKM. Ketika siswa tersebut belum mencapai KKM, artinya di situ teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Kita harus ya ibaratnya apa ya? Kita harus mendekati si siswa tersebut, kita tanyakan kalau kita berbicara sebagai guru BP atau BK, nah itu kita akan mengetahui latar belakang, kendala dan sebagainya. Kenapa sih siswa tersebut untuk mencapai KKM aja dia sulit untuk memenuhi KKM tersebut. Nah, teknik remedial ini ada bisa perorangan, ada bisa kelompok, ada bisa pembelajaran ulang, atau kalau di kampus istilahnya SKS singkat, atau ya intinya menempuh pembelajaran yang tidak terlalu lama. Dan waktunya biasanya program remedial ini kita laksanakan di luar pembelajaran. Jadi jangan ketika pembelajaran kita melakukan remedial, akhirnya anak-anak yang mencapai KKM itu tidak mendapatkan pembelajaran. Yang terakhir yaitu program pengayaan. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Kembali lagi ke yang tadi bahwa di sekolah ada anak yang rajin dan ada anak yang malas. Anak yang malas kemungkinan dia akan mendapatkan program remedial karena dia tidak mencapai KKM. Tetapi untuk anak yang rajin kemungkinan dia udah misalnya KKM 75, ternyata dia dapat nilainya 90. Nah, di sini kita bisa menambahkan dengan program pengayaan, artinya si siswa yang rajin tersebut dia ternyata di kelas itu udah paham dengan seluruh materi pembelajaran. Berarti dia harus diberikan aspek pembelajaran yang lebih daripada teman-temannya yang rajinnya standar saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ridwan yang telah memaparkan pembahasan kelompok 3 tadi. Ini kita langsung mau permintaan jawab ataukah langsung maju ke kelompok 4? Kelompok 4 biasanya. Oke. Kelompok 4 ada yang mau jadi moderator atau gimana nih? Pak Ardian aja moderatornya. Langsung aja Pak Ardian. Oke. Lanjut borongan. Siap. Meh amplopnya gedenya Pak Bener. Double. Oke, lanjut ya. Untuk kelompok pemaparan kelompok 4. Sudah borongan. Iya. Kelompok 4 ini yang terdiri dari Ustazah Saidah, Bapak Ustadz Saibani, Bapak Ustadz Jatra, dan Bapak Ustadz Nahrawi, Bapak Ustadz Sugeng, dan Ustazah Yuliana. Yang kelompok 4 ini akan dipaparkan oleh dari kelompok atas nama siapa, Pak? Kami persilakan. Iya, mempresentasikan siapa ini? Biar saya jadikan hostnya, saya pindahkan. Iya. Kelompok 4. Kelompok 4. Siapa yang mau jadi moderator, jadi pematerinya? Pak Haji Catra siap. Haji Chandra ya siapa ya? Pak siapa Pak? Jatra yang menampilkan slide-nya. Oke, kelompok 4 siapa ini yang mau menampilkan slide-nya atau memberikan pemaparan? Mungkin Pak Saibani? Silakan yang lainnya dulu. Pak Haji Catra siap belum Pak Haji? Suaranya mana? Pak Haji. Ya. Oke. Oke, Ya. Silakan Pak Haji Jatra silakan. Oke, sebentar ya Pak Haji, saya jadikan host. Tapi slide-nya nggak sama saya nih. Saya pakai HP sebelumnya. Oh, Bisa mungkin langsung. Ustadz Ridwan coba dikirim aja Ustadz Ridwan Ya. yang share aja Ustadz. Oke, siap, dikirim di
grup boleh? Di grup aja ya. Oh, saya mah nggak bisa nukar itu malah. Bisa. Silakan Pak, sudah saya kirim ke grup. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, sebentar. Nah, sambil berproses mungkin boleh sambil dimulai aja. Ini biasa Baik. Lola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kepada yang sama-sama kita hormati dosen kita Bapak Oni Khaironi, semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Juga yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu, para sahabat, teman seperjuangan, yang mudah-mudahan terus diberikan kemudahan oleh Allah dan amin. semangat dalam mengikuti Zoom pada malam hari ini. Baik, mohon izin saya akan menyampaikan sedikit tentang presentasi tentang kegiatan belajar KB4, yaitu berkaitan dengan asesmen nasional. Ini belum keluar ya. Nah, OTW Pak, silakan dilanjut aja dulu. Baik, bahwa asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif, secara menyeluruh mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Bahwa asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat tentang kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar. Bahwasanya asesmen nasional ini terbagi menjadi 3 instrumen, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang kedua asesmen survei karakter, dan yang ketiga asesmen survei lingkungan belajar. Yang pertama berkaitan dengan asesmen kompetensi minimum yang disebut kita dengan sebutan AKM. Bahwa AKM ini sasarannya adalah siswa pada aspek belajar kognitif. Sedangkan survei karakter sasarannya adalah siswa pada pada aspek hasil belajar di bidang sosial emosional. Sementara asesmen survei lingkungan belajar adalah guru dan kepala sekolah terkait dengan aspek karakteristik input dan proses pembelajaran di sekolah. Para teman-teman sekalian, bahwasanya asesmen kompetensi minimum itu secara pengertian yaitu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi dasar yang diukur oleh AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau
numerasi. Ini masih yang tadi ya. Baik, saya lanjutkan ya. Mohon maaf, kayaknya Artinya ini bukan- salah ini nih apa? Miskonsepsi kalau istilah kita mah. PPT-nya salah nih. Iya. Nah, ini KB4, KB3 itu ya. judulnya KB4 tapi isinya KB4, KB3. Iya. Iya. Gimana Ustaz nih? Lanjut. Yang Ustadz bacakan nggak ada Pak Jatra? Ya, saya belum buat PTT-nya. Oh, ya udah, Ya. oke. Oke, lanjut aja, Pak. Iya, Nah. berarti Lanjut Ustaz. Iya, lanjut Ini- aja, lanjut. ya, Mohon maaf screen-nya nih saya ya. tutup aja ya. Ya. Lanjut. Ya, Baik. silakan lanjut, Ustaz. Jadi 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Apa yang dimaksud literasi membaca? Yaitu sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat mengkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Kemudian literasi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Kemudian langsung kepada asesmen survei karakter yang kedua, bahwa asesmen survei karakter adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yaitu yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila, dia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Sasaran asesmen survei karakter adalah siswa di seluruh sekolah, tapi bersifat sampel dan dipilih secara random. Kemudian tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021, survei karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai atau value. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, asesmen survei lingkungan. Asesmen survei lingkungan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Survei lingkungan belajar menilai kondisi dan iklim sekolah, serta aspek-aspek yang mendukung pembelajaran termasuk guru dan murid itu sendiri. Jadi pada survei lingkungan belajar yang menjadi peserta bukan hanya murid tetapi guru juga berpartisipasi pada survei ini. Itu yang berkait dengan asesmen survei lingkungan. Kemudian sasaran dan indikator survei lingkungan sekolah. Kalau kita lihat dari tabel 3 ini yang ada di modul, bisa kita jabarkan yang menjadi sasaran survei adalah iklim keamanan dan well-being siswa atau ketenangan, kenyamanan siswa dalam belajar. Indikatornya keamanan dan well-being siswa
sikap dan keyakinan guru. Kemudian yang ketiga, kebijakan dan program sekolah. Sasaran survei, iklim kebinekaan sekolah, praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru kepada sekolah, kemudian kebijakan dan program sekolah. Sasaran surveinya indeks sosial ekonomi, indikatornya pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Kemudian sasaran survei kualitas pembelajaran, indikatornya manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Yang terakhir, pengembangan guru, indikatornya refleksi dan perbaikan pembelajaran, dan dukungan untuk refleksi guru. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan asesmen nasional terkait dengan 3 instrumen, yaitu AKM, kemudian asesmen survei karakter, dan asesmen survei lingkungan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Bila banyak kekurangan, maaf sekali lagi, karena persiapannya cuma sebentar, mendadak, dan mohon maaf sekali lagi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jatra yang telah memaparkan materi tentang asesmen nasionalnya. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan termin tanya jawab. Silakan mungkin dari kelompok lain yang ingin bertanya, atau mungkin dari kelompok sendiri ingin bertanya, silakan. Halo Pak, saya mau bertanya. Ya silakan Pak, Ya, Pak Adnan. Salam kenal kepada semuanya. Saya dari Pulau Seribu. Kebetulan Pulau Lancang nih. Sinyal kadang susah banget di Pulau Pari ini, Pak. Mohon dikondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman seperjuangan di PPG 2 2022 ini. Saya ingin bertanya kepada materi tentang asesmen. Tadi ada poin di mana bahwa, dan kita sama-sama tahu ketika AKM ini dilaksanakan di sekolah kita, semuanya adalah bersifat random, perwakilan dari tidak semua siswa yang ada di kelas. Kemungkinan kevalidasian akurat hasil sepertinya karena kompeten anak dalam menjawab tentu berbeda. Meskipun kita sudah pilih gitu ya, anak yang kita perkirakan bisa menjawab pernyataan dan pertanyaan yang ada di asesmen itu. Terkadang anak yang satu, kemungkinan anak yang tidak libatkan justru malah mampu menjawab dengan tepat persepsinya tentang kondisi sekolah. Artinya bahwa asesmen ini juga secara itu punya kelemahan itu seperti itu. Yang saya tanyakan, bagaimana strategi kita meyakinkan bahwa memilih anak random ini untuk bisa terwakili dari jumlah siswa kita yang ada. Apalagi sekolah-sekolah yang besar ya, yang besar secara presentatif itu harus demikian yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini langsung mau dijawab atau mungkin menunggu pertanyaan selanjutnya? Kalau sambil menunggu, buat nanti mungkin ada pertanyaan selanjutnya, untuk kelompok 4 silakan dijawab dulu pertanyaan dari Bapak Andan tentang validasi hasil. Apakah sekolah yang siswanya banyak itu bisa mewakili buat untuk penilaian dalam bentuk soal itu? Pak, saya mau menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Adnan tadi, ya untuk masalah siswa yang sistemnya rondon, menurut saya itu pertama kurang efektif. Karena kalau kita melihat dari sisi lain, apalagi sistem random ya, guru tidak tahu mana siswa yang bisa maupun yang tidak.
karena sistemnya sistem langsung diambil gitu aja, seperti yang terjadi di sekarang ini bahwa AKM secara nasional itu diacak, ya kan? Jadi kita tidak diacak dari sekolah masing-masing. Jadi siswa yang pintar itu tidak bisa ketarik karena sistem Ramadan tadi. Jadi kalau AKM itu memang satu sisi mempunyai kelemahan secara Ramadan tadi, pengambilan siswa. Terkecuali kalau memang sistem perwakilan diambil dari sekolah, nah itu sekolah akan tahu mana siswa yang memang mempunyai keilmuan yang tinggi, itu yang diambil. Sepertilah contoh cerdas cermat. Nah itu kan diambil secara individu, Pak. Itulah pertanyaan jawaban saya, Pak. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari ada Yagi yang mau menambahkan dari jawaban dari Pak Sugeng tadi. Oke, kalau tidak kita termin kedua. Pertanyaan kedua, apakah ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ke kelompok 4. Mengaitkan materi bahan ajar ini pada nilai moderasi beragama, itu gimana caranya? Seperti yang sudah kita jawab di LK KB 4 ya, resumenya. Mungkin saya pengen tahu jawaban dari teman-teman, apa tuh ininya, resume penulisan tulisan yang disampaikan di resume teman-teman sesuai dengan KB 4 ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus Yuhadilah yang telah menanyakan bagaimana bagaimana materi tentang asesmen nasional ini dimoderasikan ke dalam agama. Gitu ya kurang lebih ya, Pak? Bukan, mengaitkan dengan nilai moderasi beragama. Oke. Silakan mungkin dari kelompok 4 mau menjawab. Baik, mungkin sedikit saya coba menjawab ya. Pertanyaan dari Bapak siapa tadi? Bapak Agus Yuhadilah. Pak Agus ya. Terkait dengan KB 4 dikaitkan dengan moderasi beragama, kalau saya melihat bahwa di AKM itu 2 instrumen yang memang menjadi hal yang yang menjadi bagian ya, yaitu numerasi literasi membaca dan literasi numerasi, di mana seseorang ya, dalam hal ini agama Islam, di dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, ya, bacalah, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari sumber ini, bahwasanya AKM itu berusaha untuk bagaimana siswa itu memiliki kompetensi literasi membacanya bagus. Dari sisi ini, bahwa agama berusaha memberikan pemahaman, maka diperintahkan kita untuk membaca. Bukan sekedar membaca saja, tapi membaca yang baik yang tersurat maupun yang tersirat. Sehingga seorang anak itu mampu memahami agama secara baik dengan cara ia membaca.
baik membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sebagai upaya pemahaman terhadap beragamanya mereka, sehingga mudah-mudahan dengan banyak membaca Al-Quran dan hadis Nabi, maka dari nilai pemahaman agamanya akan baik, akan ada penguatan gitu, sehingga nilai-nilai agama bisa dipahami secara baik. Itu mungkin sedikit yang bisa saya jawab. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Jatra. Silakan Pak. Sedikit mungkin pemahaman nilai moderasi beragama itu ada menunjukkan sikap tidak intoleransi, kemudian mengakui perbedaan pendapat dari tiap penganut agama yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan nilai moderasi beragama. Nah, ketika soal yang ada di AKM itu misalnya yang berhubungan dengan literasi ataupun yang numerasi itu, nah itu kira-kira mengaitkannya gimana gitu maksud saya. Kalau literasi itu dikaitkan dengan rajinnya memahami, itu belum pas dengan nilai moderasi beragama. Jadi mengaitkan materi ini dengan nilai moderasi beragama itu bukan ke situnya, tapi ke arah kebersamaan dalam perbedaan gitu. Itu yang dimaksud kalau yang saya pahami tentang nilai moderasi beragama. Jadi mungkin ada jawaban dari teman-teman yang lain yang saya juga pengen nyari sebetulnya yang pas itu yang mana gitu. Karena nilai saya sebetulnya 70 doang. Jadi pengen tahu jawaban teman-teman yang mungkin dapat nilai 80 gitu. Itu ayatnya begini kali Pak Agus. Ya. Yang bunyi ayat barangkali karena tadi satu tapi dengan perbedaan menjadi tetap utuh gitu. Barangkali dengan ayat yang fa'aslihu baina akhwaikum itu surat apa saya kurang hafal, tapi ada kalimat ayat yang fa'aslihu baina akhwaikum, yang selanjutnya itu jangan berpecah belah begitu itu. Mungkin bisa dilihat di Google dengan potongan ayat fa'aslihu baina akhwaikum, sehingga kita untuk menjalin mengutamakan persatuan, bukan mengedepankan perpecahan. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin ya ada yang nambahin lagi mungkin sesuai dengan yang sudah dibuat. Tadi pertanyaan dari Bapak kurang lebih masalah moderasi beragama ya Pak ya. Saya lihat di Wikipedia bahwa istilah moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan dalam bernegara. Nah, kaitannya dengan masalah numerasi dan literasi numerasi dan literasi bacaan tadi, saya rasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Jitra betul gitu. Artinya dengan kita numerasi, maka dengan kita literasi beragama dalam kitab literasi, nanti dengan sendirinya
kita dalam beragama akan lebih baik lagi, akan lebih bisa menjalin hubungan antar sesama dengan baik. Tanpa membaca baik secara yang tersirat maupun tersurat, kemungkinan untuk hidup bersama, bersanding bersama dalam beragama, dalam bernegara, mungkin akan terjadi suatu kesulitan. Mungkin terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang mau menambahkan dari kelompok 4. Ini Ibu Saida atau mungkin Ibu Yuliana. Oke, kalau tidak ada yang menambahkan, terus cek. Ya, kedengeran saat. Maksudnya ini ada yang mau menambahkan lagi atau gimana? Atau mungkin ini masih ada waktu 10 menit lagi kurang lebih. Atau kan saya mau nambahin itu, Ustaz. Silakan, yang Pak. Tadi yang pertanyaan dari Ustadz Adnan ya, dari Pulau Seribu ya. Iya, benar. Ya. Ya, Pak Ustadz Adnan. Jadi Ya, siap. kalau cara pengambilan siswa untuk mengikuti AKM kemarin itu, yang setahu saya pertama kita dikasih semacam kategori siswa-siswa yang diinginkan oleh kriteria yang dimaui oleh dinas. Jadi bukan kita yang ini, tapi kita yang milih, tapi nanti disortir lagi oleh mereka. Kriterianya kalau nggak salah tempat tinggal, alamatnya itu dilihat, kemudian lingkungan keluarga, termasuk pekerjaan orang tua, penghasilan, kemudian segala macam lah yang ada kriterianya. Kemudian kita mendata siswa yang sesuai dengan yang mereka inginkan, kemudian kita mengirim. Jadi kiriman kita misalnya jumlahnya 100 misalnya ya, ini contoh, nanti disortir oleh mereka, dipilih oleh mereka secara random dengan bebas pilihan atau bagaimana, kita juga nggak ngerti. Jadi mereka punya cara tersendiri untuk mengambil sampling itu. Itu untuk menjadikan tolak ukur mereka untuk menilai. Yang dinilai itu bukan siswanya aja pinter atau bodoh, tapi lingkungan sekolah, termasuk pembelajarannya, bagaimana kegiatannya dan lain-lain lah. Jadi ada, kalau kita lihat di modul itu ada manfaatnya itu apa aja. Nah itu di situ. Jadi tidak sekolah nggak perlu ketakutan, memang kenyataannya begitu gitu. Jadi anak-anak juga kita buat enjoy biar mereka mengerjakan dengan nyaman, santai gitu. Jadi itu hanya untuk pengukuran pemerintah atau dinas pendidikan terhadap kondisi sekolah secara umum, tidak khusus. Misalnya kalau nilainya misalnya kecil atau bagaimana lah, nanti sekolahnya akan dapat apa gitu, sanksi atau apa. Jadi nggak begitu. Kita nggak, kalau saya di sekolah nggak ketakutan kayak gitu, udah nyantai aja. Jadi tidak menunjukkan peringkat sekolah gitu. Jadi itu hanya untuk mengukur dunia pendidikan di wilayah tersebut bagaimana gitu.
Saya rasa begitu. Kalau menurut pendapat saya, yang saya rasakan di ketika pelaksanaan AKM kemarin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Agus Yuhadillah. Mungkin Pak Adnan ada yang mau disanggah atau mungkin mau ditambahkan atau gimana? Baik, terima kasih atas masukan dan jawabannya. Pada prinsipnya kita tidak perlu takut gitu ya, nggak perlu takut memang. Hanya saja rasanya kalau memang boleh gitu sistem itu di kita sekolah yang barangkali seperti tadi yang Bapak Ustadz salah satu bilang, memilih anak-anak yang kemungkinan bisa validasi menjawab, memahami pernyataan dan pertanyaan, barangkali itu lebih baik. Karena gini, walaupun bagaimana memang bukan untuk peringkat juara masukan ini, tapi masuk ke dalam rapot pendidik sekolah. Ada prosentatif pada komponen-komponen itu masuk. Rapot sekolah akan tergambar potret secara satuan pendidikan yang kemudian lebih besar kepada tingkat wilayah, provinsi, kemudian pada tingkat nasional. Artinya pada tingkat sekolah di wilayah itu maka bisa jadi karena jawaban dari anak yang kemungkinan atas random ini tidak memungkinkan untuk bisa menjawab dengan memahaminya, bisa jadi itu menjadikan prosentatif rapot sekolah itu menjadi jelek. Betul. Tapi memang kita harus berbenah di situ terus. Gitu. Berbenah. Nah, untuk selanjutnya bahwa dalam konteks ini masih asesmen, guru pun terkadang kita tidak semua. Karena kalau kita ikut kemarin kan kita pahami beberapa pernyataan dan pertanyaan itu juga berkaitan memang dengan konteks kita, guru. Emang guru banyak yang tidak memahami seperti kita lah dalam menjawab soal kemarin gitu ya. Ya ada yang variatif kita dapat nilai secara langsung. Begitu juga asesmennya. Yang tidak memahami tentang tupoksi kriteria dan topik pembelajarannya apa dan sebagainya ada. Dan itu kembali lagi harus bebenah memang. Pada intinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekaligus saja barangkali Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya menjawab untuk pertanyaan yang tadi dimasukkan yang tentang kaitan barangkali AKM ini, asesmen ini dengan moderasi beragama. Yang dimaksud oleh Bapak bukan tadi adalah literasi membacanya, kemampuan itu. Saya pikir ada, menurut hemat saya ada kaitannya di mana memang pendidikan punya PR yang sekarang budaya yang sering terjadi di sekolah adalah bullying dan sebagainya pada anak kita, juga perlakuan antara lawan jenis itu banyak terjadi. Ini PR besar bagi pendidikan. Di mana salah satu instrumen dari instrumen asesmen nasional adalah yaitu asesmen karakter tadi. Yang kedua diantaranya adalah asesmen tentang karakter. Nah, di dalam survei karakter itulah muatan pertanyaan dan pernyataan akan mengarahkan di sana. Diarahkan untuk siswa, pendidik, dan terutama siswa menjadi sasarannya adalah memahami bagaimana membentuk karakter, membangun karakter yang baik untuk hal-hal yang terjadi negatif di dunia pendidikan. Ya, dalam hal ini konteks beragama adalah akhlak. Ya, akhlak bisa terus terminimalisir. Kaitannya di sana pada survei yang kedua, survei yang karakteristik karakter. Karena kalau yang kognitif barangkali lebih mendekat kepada survei yang karakter. Saya pikir itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz atas masukannya dan tambahan jawaban yang tadi. Waktu sudah menunjukkan pukul 19:59. Terus untuk ini gimana terusnya nih teman-teman? Apakah mau ada dari dosen ataukah mungkin mau ditutup saja atau gimana? Dan dicukupkan aja Pak Ardian karena Bapak dosen lagi kurang sehat dan butuh istirahat. Setuju.
Oke deh. Ya, kalau dicukupkan Pak. kayak- Cukupkan. Di Ya. akhiri aja kayaknya. Ya, nanti Oke. terlalu hot. Iya, kelihatannya memang udah memuncak gitu ya kan. Setuju. Oke. Kalau sudah begitu, terima kasih kepada bapak-bapak dan teman-teman semuanya, ibu-ibu juga yang telah mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jika masih banyak Maaf. kekurangan dan kesalahan, saya ucapi salam untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang dan dimudahkan Amin. dalam urusan kita. Amin. Ya Wabillahi Allah. taufiq wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Kirim wabarakatuh. Fatihah mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya izin ya. Semuanya izin. Ya.